내 touch 내 choice 내 choice 너면 저만한 그 순간 익숙함을 넘어서 서로하게 묶인 걸다 알아채버렸지 깊숙하게 너 심장에 나를 영원히 묶어둘래 Oh yeah 너 그대로 있어줘 운명을 뭐라고들 부르거나 Don't give a what 우리 연결한 비에 karma So I don't give a what I don't give a what I don't give a what Fanmers K-pop sekarang itu jadi salah satu kategori bisnis kecil yang pertumbuhannya paling stabil. Kenapa? Karena marketnya jelas banget. Di fandom Tomorrow by Together misalnya, mayoritas pembeli itu mulai Indonesia yang usianya sekitar 13 sampai 28 tahun. Mereka biasanya belajar, mahasiswa, atau pekerja muda. Secara perilaku belanja, mereka tuh cenderung emosional. Artinya, mereka beli bukan karena hanya butuh produknya, tapi karena ada ikatan sama idol. Kayak barang lucu, estetik, limited, itu bikin langsung tertarik. Dan ini jadi peluang besar buat bisnis fan merch, salah satunya Cubis. Karena selama ada event ulang tahun member, comeback, teaser baru, sampai momen viral sekecil apapun, itu bisa langsung memicu permintaan merch. Jadi, sebelum masuk ke rumus-rumus harga pokok produksi dan break even point, kita perlu ngerti dulu bahwa market fan merch itu unik, artinya sensitif sama tren, cepat berubah, dan sangat emosional. Kalau kamu tahu cara mainnya, ini bisa jadi bisnis yang konsisten loh, walaupun modalnya kecil. Awal mula kakak bikin merch ini tuh gimana? Ada kayak semacam ada idenya tuh muncul dari mana kak? Spontan aja kalau ide gue ya. Iya, jadi Tapi kenapa nggak aktif merch itu ya? enggak kan awalnya kan cuma buat sendiri gitu ya. Belinya mah terus buat sepupu gitu ya. Iya karena jujur lucu-lucu banget aku yang kayak jarang banget nemu cardholder yang khusus TXT gitu. Biasanya desainnya tuh yang desain umum yang kalau sama page deck itu nggak nyambung gitu. Tapi karena ada ini apa kayak wah ini cocok nih sama page yang ini gitu. Jadi kayak Jadi, siapa sih pelanggan utamanya? Pertama, fans Tomorrow by Together yang aktif banget di Twitter atau X. Inilah alasan kenapa fanbase besar jadi saluran promosi paling efektif. Karena mereka udah terkumpul di satu tempat, udah engage, dan udah trust banget sama akun tersebut. Kedua, sadar nggak sih? Mereka punya pola konsumsi yang mirip. Rata-rata budget terbatas, tapi rela belanja kalau desainnya estetik dan ada freebiesnya. Terus, mereka juga suka produk yang sifatnya koleksi. Misalnya, khusus Yeonjun, khusus Subin, atau khusus track tertentu. Ini bikin segmentasi market jadi jauh lebih spesifik. Andai brand fanmerch bisa ngerti preferensi ini, misalnya segi warna favorit member, konsep album, atau konsep teaser, maka produk yang dibuat akan terasa jauh lebih personal dan relevan. Fans itu butuh merchandise yang gak dijual di toko resmi. Jadi fanmade items itu punya bank besar. Nilai utamanya biasanya ada 3, yaitu estetik, eksklusif, dan affordable. Tambah dengan freebies yang lucu seperti stiker dan photocard, barang kecil tapi efeknya besar ke loyalitas pelanggan. Itu bisa banget nambah emotional value. Inilah kenapa banyak pembeli yang repeat order. Mereka ngerasa experience belanjanya enak, dapat bonus, packaging rapi, dan desainnya sesuai selera fandom. Untuk channel penjualan, semuanya full online. Promosi lewat fanbase dengan puluhan ribu followers, pre-order melalui Google Form, transaksi pakai e-wallet, dan pengiriman pakai JNE, JNT, atau si cepat. Simple banget tapi efektif. Model pre-order ini juga bikin bisnis aman karena produksi dilakukan sesuai jumlah pesanan. Jadi, nggak ada stok yang tersisa. Dan hal yang paling penting banget yaitu punya timeline pre-order yang rapi, update progress, dan komunikasi yang jelas ke pembeli. Di dalam bisnis ini, salah satu biaya tetap utamanya adalah aplikasi desain premium. Misalnya, biaya langganan 270.000 per tahun. Kalau bisnis ini punya 11 event dalam setahun, dan selama desain membutuhkan jaringan internet sebesar 3 GB, seharga 15.000, berarti biaya desain yang dialokasikan ke satu event adalah sekitar Rp39.545. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan total fixed cost atau biaya tetap yang dialokasikan untuk setiap event. Pertama, terdapat biaya aplikasi desain premium. Biaya langganannya adalah sebesar Rp270.000. Karena digunakan untuk 11 event, maka biaya ini dialokasikan secara proporsional, yaitu Rp270.000 dibagi dengan 11 event. Hasilnya adalah Rp24.545 per event. Selanjutnya,
Terdapat biaya internet yang digunakan selama proses desain, komunikasi vendor, dan pengelolaan pre-order. Biayanya kami hitungkan sebesar Rp15.000 per event. Dengan demikian, total biaya tetap yang dibebankan untuk satu event adalah penjumlahan dari kedua komponen tersebut, yaitu Rp24.545 ditambah Rp15.000. Maka, total fixed cost per eventnya adalah Rp39.545. Biaya tetap ini menjadi dasar untuk menghitung harga pokok produksi setiap event berikutnya. Sekarang, kita masuk ke bagian yang paling penting di bisnis fan merch, yaitu menghitung harga pokok produksinya. Harga pokok produksi ini wajib dihitung supaya kita tahu marginnya berapa dan apakah bisnis ini beneran untung atau cuma kelihatan rame aja. Nah, harga pokok produksi itu kumpulan semua biaya langsung yang dipakai untuk bikin satu produk aja. Misalnya, biaya cetak dari vendor, plastik OPP, paper brand, polymailer, dan freebies, plus alokasi biaya aplikasi desain yang dipakai buat kerja. Contohnya, dari data produk solo trade. Diketahui bahwa cetak vendor cardholder itu seharga Rp48.880, plastik OPP seharga Rp172, paperboard seharga Rp427, polymailer seharga Rp885, dan freebies Rp1.500. Kalau dijumlah, totalnya itu Rp51.864. Jadi, harga pokok produksi satu cardholder saja itu Rp51.864. Angka ini penting karena jadi dasar untuk nentuin harga jualnya. Kalau dijual di harga Rp69.000, berarti margin per unitnya sekitar Rp17.136. Margin ini lumayan tinggi untuk UMKM fan merch dan cocok karena fans masih nganggap harga Rp69.000 itu affordable. Nah, dari contoh cardholder solo pack tadi, kita menemukan bahwa harga jual sebesar Rp69.000, harga pokok produksi sebesar Rp51.864, margin sebesar Rp17.136, dan biaya tetap per eventnya sebesar Rp39.545, sehingga break even pointnya Rp39.545 dibagi dengan Rp17.136. Jadi hasilnya 2,30 unit. Karena nggak mungkin jual 2,30 unit, maka dibulatkan dari 3 unit. Artinya, begitu berhasil menjual 3 cardholder saja, modal desain buat event itu sudah balik setelah unit keempat dan seterusnya penjualan itu jadi profit bersih. Hal ini membuktikan bahwa bisnis fan merch yang pakai sistem pre-order itu aman banget. Selanjutnya, saya akan menjelaskan perhitungan biaya dan margin untuk produk pada event Yeonjun Core Birthday. Total fixed cost per event sebelumnya adalah Rp39.545. Karena pada event ini terdapat 4 jenis produk, maka fixed cost dialokasikan secara merata. Rp39.545 dibagi 4, sehingga beban biaya tetap per produk adalah Rp9.886. Produk pertama adalah phone case. Biaya cetak vendor sebesar Rp39.000, ditambah kemasan yaitu plastik OPP Rp172, paper brand Rp427, dan polymailer Rp885. Telah ditambah alokasi fixed cost-nya, peroleh harga pokok produksinya yaitu sebesar Rp40.484. Produk ini dijual dengan harga Rp55.000 sehingga menghasilkan margin Rp14.611. Break even point-nya untuk phone case adalah 1 unit. Produk kedua adalah pin button set isi 4. Biaya vendor adalah Rp2.000 tambah seluruh komponen, kemasan, dan fixed cost sehingga total harga pokok produksi menjadi Rp3.484 dengan selling price Rp24.000. Margin yang diperoleh adalah Rp20.516. Break even point-nya juga hanya 1 unit. Produk ketiga yaitu photocard holder. Biaya vendor mencapai Rp48.880 tambah seluruh komponen kemasan dan fixed cost sehingga harga pokok produksi tercatat sebesar Rp50.364. Margin yang dihasilkan adalah Rp18.636. Break even point-nya berada pada 1 unit juga dengan harga jual Rp69.000. Produk terakhir adalah keyring. Biaya vendor sebesar Rp21.969 tambah komponen kemasan dan fixed cost menghasilkan harga pokok produksi Rp23.453, dijual dengan harga Rp30.000. Margin yang diperoleh adalah Rp6.547. Untuk keyring, break even point-nya adalah 2 unit. Dengan demikian, seluruh produk pada event ini memiliki margin positif dan sebagian besar mencapai titik impas hanya dalam satu penjualan. Untuk produknya sendiri, birthday kit biasanya berisi photocard holder, pin butter, keyring, dan freebies yang konsepnya disesuaikan sama member. Harga rata-rata merch sebesar Rp60.000 dengan model pre-order. Untuk tempat atau distribusi semuanya online dan promosi nggak perlu iklan berbayar. Cukup pakai fanbase besar pada platform Twitter. Kekuatan bisnis fan merch ini adalah niche market yang sangat jelas. Biaya operasionalnya kecil, sistem pre-order yang minim resiko, dan emotional value yang besar. Kelemahannya adalah penjualan musiman dan sangat bergantung pada kualitas dari vendor printing. Peluangnya besar karena fandom Tomorrow by Together terus tumbuh, tren K-pop selalu naik, dan produk yang gampang divariasikan. Jadi, itu pembahasan lengkap tentang market fan merch, Tomorrow by Together, dan Korti, cara kerja bisnisnya, sampai perhitungan harga pokok produksi dan break even point, agar kita bisa melihat bagaimana bisnis fan merch ini berjalan. Rasakan
Boys to Men. Kakak lucu banget sih, kakaknya udah ngortis banget gitu. Gimana nih kak? Ini worth it banget ya. Iya. Aku beli pin sama merchandise ini belinya di Cubis. Lucu banget kan? Di Owo sekali. Kalau kakaknya ini tua banget nih, kakaknya beli pin di mana nih? Lucu banget. Oh iya? Pinnya Iya, di lucu mana? banget. Aku pinnya di Cubis. Oh boleh lihat tasnya kak? Wah lucu banget ya. Iya bener lucu banget. Ini juga lucu banget. Oh iya kakaknya Injin juga ya? Wow berarti bikin stand nih kakak nih. Iya ya. Kalau kalian semua bikin stand, terus mau beli merch, jangan lupa belinya di Cubis. Bye. Itu kan packagingnya ada. Gila sih. Cakep, warnanya Mau masuk, habis. warnanya masuk lucu. Coba Coba stak stak IG-nya. Boleh. Stak ya. Wah ini bagus. Gila. Sumpah cakep banget. Parah cakep banget. Parah. Hi, hello, 안녕. My butch, my teeth, my nut, my beast, my guts,